Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh bersyukur. Terima kasih untuk kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan beri sampai hari ini kami ada. Kami tahu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semua oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan saat ini. Melawat setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Lawatan-Mu, hadirat-Mu itu menyembuhkan setiap kami, memberikan sukacita bagi kami, memberikan pengharapan, memberi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ibadah kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Karena Engkaulah pusat dari ibadah kami. Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah, kami muliakan. Berkenanlah Engkau Tuhan atas ibadah kami, pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Ku perlu Engkau, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku
Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau, oh Yesus. Kami angkat tangan menyembah-Mu, menyembah-Mu, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Kami naikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan pujian bagi-Mu Yesus. Penyembahanku
hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus. Amin. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengikut itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sembahyang, anugerah-Mu yang memampukan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami berterima kasih untuk kasih karunia-Mu kepada setiap kami yang memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk semua anugerah Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, dalam keluarga, dalam usaha, dalam semua pergumulan hidup kami. Anugerah Tuhan selalu nyata. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang luar biasa ini. Kasih Tuhan melingkupi bangsa Indonesia, kasih Tuhan melingkupi para pemimpin-pemimpin bangsa kami, pusat, daerah, sampai tingkat RT RW sekalipun. Tuhan mengasihi semua suku bangsa yang ada di Indonesia. Tuhan mengasihi semua para pemimpin bangsa kami, oleh karenanya Tuhan menghendaki agar mereka sadar dan bertobat dari dosa dan kejahatan mereka dan berpaling kepada Allah yang hidup, Allah juru selamat dunia ini, Tuhan Yesus Kristus yang dapat menyelesaikan semua persoalan masalah bangsa ini. Tuhan berkati dengan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan. Tuhan berkati dengan roh takut akan Tuhan, kejujuran, kerendahan hati. Terima kasih Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, TNI yang di garda terdepan untuk pertahanan negara kami. Tuhan berkati mereka semua. Polri untuk keamanan bangsa kami juga. Tuhan berkati
pemberantasan premanisme yang berbajukan ormas, Tuhan juga tolong sehingga tidak mengganggu iklim investasi yang ada di bangsa kami ini, sehingga pertumbuhan ekonomi, kestabilan ekonomi terjadi di bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih, berkati Menteri Keuangan, berkati Menteri Perekonomian, semua tata kelola keuangan bangsa kami juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-gereja Tuhan dari semua denominasi yang ada di bangsa ini. Tuhan berkati, Tuhan berkati Sinode GBI, Tuhan berkati semuanya, pemimpin-pemimpin pusat sampai majelis-majelis daerah, gembala-gembala sidang, mereka yang Tuhan berikan otoritas-otoritas, Tuhan berkati dengan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, sehingga visi misi yang Tuhan embankan buat hamba-hambamu ini dapat tergenapi untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu, penjangkauan jiwa-jiwa baik yang ada di bangsa ini, baik yang ada di luar negeri, di negara-negara lain, bahkan di negara-negara komunis sekalipun, dapat terjangkau melalui pelayanan gereja-gerejamu, hamba-hambamu yang luar biasa, yang diberikan roh keberanian untuk memberitakan Injil kebenaran Allah, yang menyelamatkan semua orang yang percaya, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya setiap orang yang percaya diselamatkan. Berkati gerejamu di tempat ini Tuhan, berkati gembala sidang kami, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan melayani di berbagai bidang masing-masing di gerejamu di tempat ini. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengutus hamba-Mu di tengah-tengah kami untuk menyampaikan isi hati Tuhan siang hari ini. Berbicaralah Engkau kepada kami umat-Mu, kami mau belajar, membuka hati, membuka telinga kami sebagai seorang murid untuk diajar, untuk dibentuk oleh Sang Penjunan Agung kami. Firman-Mu adalah Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, kami juga akan memberikan korban persembahan sebagai bentuk syukur kami sudah diberkati Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, biarlah setiap kami memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Mari kita sama-sama berikan korban syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarnya bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Semua bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, oh oh, na 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 na, na 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 na, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. biarlah bernafas memuji Sang Raja.
Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Di atas gunung. Di atas gunung dan Sama-sama ya tangannya ya. tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, Tanganku ku angkat. Tanganku. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru siapa. sama-sama bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Tuhan baik. sebab Dia baik. Amin. Sebab Dia baik. Yes. Bahwasanya selamanya kasih setia, kasih setianya. Bersyukurlah. Kepada Tuhan, Apa? sebab Dia baik. Yes. Sebab Dia Amin. baik. Bahwasanya di selamanya kasih setia. Sekali lagi ya, sekali lagi bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Apa? Yes. Amin. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah Kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia, kasih setianya. Bersukacita lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya, semua bersukacita, amin. Haleluya, mari sama-sama bertepuk tangan. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Amin. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Amin. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwa. ku yakin. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus, Kaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja. dalam hidupku. Amin. Dengan yakin katakan, Yesus, Kaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja. dalam hidupku, berkuasa Sekali lagi, sekali berjaya. lagi. Yesus, Kaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja Amin. dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hey! Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan,
berjalan bersama Tuhan, amin. Setia sampai akhir, amin. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pernyataan kami Tuhan. Kami mau mengikut Tuhan seumur hidup kami. Selama-lamanya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau juru selamat bagi kami. Engkau satu-satunya Allah kami. Jadikan kami Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Pakai setiap kami, kerinduan kami Tuhan, pakai setiap kami. Menjadi berkat, menjadi rumah doa bagi bangsa ini, bagi sekeliling kami, bagi keluarga kami ya Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan Yesus. Sebab itu kami buka hati kami untuk firman-Mu saat ini. Haleluya. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku, penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Ku bawa hidupku, ku bawa Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan
kami rindukan Tuhan Yesus. agar Penuhi setiap aku kami. lebih lagi mendengar suaramu. Jadikan aku Tuhan, rumah aku, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang Menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, Rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku Amin, amin. Datang katakan lagi, jadikan aku Tuhan. Biar ini menjadi doa kita pagi ini. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu. Jadikan aku alatmu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Menyembahmu, kami bersyukur padamu. Jadikan aku, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami sembah Engkau siang ini Tuhan. Kami naikkan pujian kami padamu. Haleluya. Syukur bagi Engkau Raja di atas segala raja. Biar kerajaan-Mu dinyatakan di
dengan Engkau adalah alasan kami datang ke tempat ini ya Tuhan. Meninggalkan setiap urusan-urusan kami di rumah kami masing-masing. Karena kami tahu di sini kekuatan kami. Ketika kami berjumpa dengan Engkau, ada satu kekuatan, kegerakan yang baru yang akan Engkau kerjakan dalam hidup kami. Sehingga membuat kami kuat melanjutkan perjalanan iman kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ada di ruang ibadah ini. Kami bukan hanya berjumpa dengan Engkau, tapi juga berjumpa dengan rekan-rekan seiman kami. Kami saling menguatkan satu dengan yang lain, menghiburkan satu dengan yang lain. Ada sukacita dalam komunitas ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu. Tuhan, berkatilah kebenaran firman ini. Biar kebenaran ini memerdekakan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur firman ini. Kita sama-sama berkata, amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di bulan Mei ini. Ya, Tuhan baik bagi kita. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Doa yang menyalakan api kebangunan. Ya, oke, puji Tuhan. Ya, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran ini pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini kita hidup di zaman yang semuanya itu serba cepat. Ya, kereta api cepat. Ya. Bus ya. Bukan hanya serba cepat, tapi serba instan. Orang pengen semuanya itu cepat, ya. Ketika kita menghadapi permasalahan, orang ingin juga masalahnya bisa selesai dengan cepat, ya. Maka insting pertama untuk cari solusi tercepat kira-kira apa? Telepon temen, ya enggak, ya. Ci, menurut kamu gimana, Ci? Ya enggak apa-apa, ya. Yang penting kita punya teman yang sama-sama bisa saling support satu dengan yang lain, ya. Tapi kalau asal telepon, kan yang penting sudah konsultasi. Sekarang dunia teknologi canggih sekali. Orang apa-apa sekarang tanya AI. Gitu ya. ChatGPT. Bahkan kadang-kadang tanya obat pun bisa ke ChatGPT. Dia tinggal kasih tahu di situ yang dialaminya apa, ya. Udah kayak konsultasi online aja. Ya. Padahal bisa saja itu hal yang membahayakan, ya. Orang kalau punya masalah instingnya apa? Cari di Google. Minta saran di grup WhatsApp. Apakah itu salah? Enggak salah. Tetapi sebagai orang Kristen, kalau dulu, zaman dulu, selalu kita diajarin dari zaman dulu. Kalau ada masalah, apa yang harus dilakukan pertama? Doa, gitu ya. Pokoknya jawabannya doa. Ya. Tetapi sekarang seringkali itu menjadi opsi terakhir. Bahkan kadang-kadang juga sudah tidak menjadi opsi. Kalau teman sudah bisa memberikan solusi, AI sudah bisa memberikan solusi, jangankan plan A, plan Z pun gak masuk. Banyak orang hari ini termasuk gereja Bapak Ibu mulai melihat doa itu hanya sebagai pelengkap. Kan lucu kalau kita makan gak berdoa, apa kata dunia, begitu ya. Tetapi artinya doa ketika kita berdoa sebelum makan apa sih? Kita kalau lihat di TikTok atau lihat di media sosial, ada binatang itu yang diajarin berdoa. Ya enggak? Anjing sebelum makan suruh doa dulu. Apa dia berdoa? Ya dia enggak berdoa lah. Sikap doa iya, karena kan disuruh. Ayo tutup mata. Ya, anjing ikut supaya dia dapat makanan. Kalau dia nggak melalui itu dia nggak dapat makanan. Tapi apa waktu dia tutup mata dia berdoa?
Enggak, dia cuma tutup mata doang. Binatang-binatang peliharaan disuruh doa. Lucu sih, menginspirasi. Ya, doa pagi, pada ngumpul juga binatang-binatang peliharaan. Tetapi justru bagi orang Kristen kadang-kadang doa itu hanya pelengkap ibadah. Ya, bukan lagi bahan bakar utama rohani. Habis kalau berdoa lambat banget jawabannya gitu ya. Udah keburu mati orangnya, kita doa melulu. Ya tentu saja dengan bertindak. Tetapi rasanya doa itu bukan lagi jawaban yang praktis. Bahkan membosankan. Sehingga orang memilih, ya udahlah karena kita orang Kristen ya udah basa-basi aja. Supaya orang tahu kita berdoa. Orang lebih percaya seminar motivasi daripada ya berlutut di hadapan Tuhan. Padahal kalau kita mencoba untuk menelusuri sejarah gereja, Bapak Ibu boleh telusuri dari abad pertama sampai abad 21 ini. Kita akan menemukan satu pola yang sama. Kebangunan rohani itu selalu lahir dari orang-orang yang berdoa. Ya. Pasti itu, tidak akan pernah pola itu berubah. Zaman boleh berubah, teknologi bisa semakin canggih. Tetapi kita akan menemukan bahwa kebangunan rohani besar itu diawali dengan lutut, bukan dari strategi yang luar biasa atau karena alat-alat teknologi. Doa itu bukan sekadar kata-kata, tapi doa itu adalah percikan api yang menyalakan kegerakan rohani. Tanpa doa Bapak Ibu, gereja itu akan seperti mobil tanpa mesin. Bisa aja gedungnya mewah, gede. Kayak di Eropa kalau kita lihat, waduh gedungnya gede-gede, bener-bener mewah banget. Arsitekturnya begitu luar biasa tapi kosong. Nggak ada kegerakan, kenapa? Ya. Nggak ada lagi orang-orang yang berkumpul untuk berdoa di situ. Pagi hari ini saya ingin membawa kita untuk melihat teks ini walaupun cuma satu ayat, Bapak Ibu tertulis di sana. Tapi saya ingin kita membaca satu perikop ini ya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-41. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-31. 31. Oke, ya. Saya akan bacakan bagi kita semua, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat juga di layar sudah ditampilkan. Kisah 4 ayat 23 mulai. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada siapa? Kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapak kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ayat 31, ini hasil dari doa mereka. Dan ketika mereka sedang berdoa, apa yang terjadi? Goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus.
Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Puji Tuhan. Sampai di sana pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini adalah puncak dari satu peristiwa penting dalam gereja mula-mula. Nanti Bapak Ibu kalau ada waktu bisa baca perikop sebelumnya, karena ada kaitan yang sangat-sangat erat. Ya, kenapa ini cerita ini muncul? Karena ada cerita sebelumnya, ya. Petrus dan Yohanes, mereka dihadapkan kepada mahkamah agama. Tetapi pada waktu itu Petrus dengan berani memberikan kesaksian. Padahal dulu kan dia penakut ya, kita tahu ceritanya. Tapi ketika Roh Kudus menangkap dia, ya, ketika Roh Kudus tercurah pada hari Pentakosta, murid-murid yang tadinya bersembunyi di dalam ruang tertutup, mereka sekarang tampil ke depan dan menjadi corong kebenaran. Keren banget ya. Ini sebenarnya adalah satu peristiwa ketika Yohanes dan Petrus itu mereka naik ke bait Allah untuk berdoa. Lalu di situ ada seorang lumpuh yang Alkitab katakan since his mother's womb, dari kandungan mamanya dia tuh udah lumpuh. Pasal yang ketiga itu. Ketika mereka lewat, orang lumpuh ini ya menadakan tangannya lalu bilang apa? Minta sedekah. Ya. Tetapi Petrus waktu itu berhenti dan dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu, demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Alkitab berkata seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dia itu berdiri, dia melompat dan dia ikuti Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah. Gara-gara dia sembuhkan ini orang lumpuh, dia dibawa ke pengadilan agama. Ya, di mana di sana dia harus memberikan kesaksian. Bapak Ibu, ini adalah suatu hal yang sangat menarik, ya. Mereka berdua ini ditahan, tapi Bapak Ibu mereka bisa memberikan kesaksian yang luar biasa. Sampai kemudian kita tiba di Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-23 dan seterusnya. Petrus dan Yohanes pada waktu dilepaskan, mereka datang kepada teman-temannya seiman. Mereka kasih tahu apa yang terjadi. Wow, waktu itu apa yang dilakukan oleh murid-murid? Mereka bersekutu, mereka berdoa. Mereka katakan, Tuhan, ini bangsa pilihan-Mu sedang mengancam kami. Bangsa pilihan-Mu sedang melawan Engkau, Tuhan. Dan yang bisa kita lihat adalah di ayatnya yang ke-31. Ini hal yang luar biasa, ya. Kalau kita melihat doa dari murid-murid Yesus ini, doa dari orang-orang percaya, mereka tidak berdoa supaya musuhnya itu dihancurkan, tidak. Ya, mereka berdoa supaya mereka itu diberikan keberanian dan diberikan kuasa untuk memberitakan Injil. Maka di ayat 31 kita lihat di situ Tuhan merespon mereka. Yang pertama apa? Tempatnya goyang itu. Ya, itu merupakan manifestasi fisik dari kehadiran Allah. Tempat itu goyang. Setelah itu apa yang terjadi? Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Di peristiwa Pentakosta hal ini sudah terjadi. Ya, tapi ini terjadi lagi di Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Dan setelah itu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu perhatikan Kisah 4 ayat 31. Ini bukan 3 kejadian yang terpisah. Ya. Ini satu rangkaian kejadian. Doa, hadirat Allah, kuasa Roh Kudus, keberanian memberitakan Injil. Ya, itu satu paket. Bu, tapi ada orang loh Bu, berani banget loh beritakan Injil enggak pakai doa, enggak mungkin. Kita enggak tahu apa yang dia lakukan di belakang mimbar, di belakang layar, bukan? Ya. Doa mereka menjadi pemicu intervensi Allah sehingga keadaan itu diubah. Wow, keren banget ya. Oke, kita ke slide berikutnya. Bapak Ibu, kita kalau ya mungkin kalau ingat masa lalu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dulu pernah ada di kampung gitu ya, kalau masak kita nggak pakai kompor tapi pakai kayu api gitu ya.
Apalagi di tempat yang terbuka. Wah, kita lagi di kebon misalnya. Masak pakai kayu api. Sudah mau redup, tiba-tiba angin bertiup. Ya. Apa yang terjadi kira-kira? Wah, mulai lagi nyala lagi, tambahin lagi kayu kering. Wah, itu api pasti akan menyala besar. Kembali memancarkan panas. Apalagi kalau di daerah-daerah dingin. Wih, pagi-pagi orang pasti di depan tungku itu. Ya, manasin tubuh. Bayangkan ini sebenarnya merupakan gambaran dari doa yang sungguh-sungguh. Ketika angin Roh Kudus itu meniup bara iman. Wow. Dan membuatnya menyala kembali. Banyak gereja hari ini merindukan kebangunan. Tapi lupa bahwa kayu keringnya itu adalah doa umat. Tanpa doa gereja hanyalah akan menjadi gedung yang sunyi. Tapi dengan doa gereja akan menjadi tempat letusan kuasa Tuhan. Kita merindukan, kita bukan hanya mendengar dari sejarah gereja. Bagaimana Tuhan itu melakukan begitu banyak perkara yang ajaib. Tapi kita juga mengalami hari ini. Next slide. Doa itu adalah bahan bakar kebangunan rohani. Ya. Di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 dikatakan di sana. Dan umatku, kata Tuhan, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, maka aku akan mendengar dari sorga. Ya. Dan umatku yang atasnya namanya siapa? Bukan nama pendetanya. Walaupun itu banyak followernya ya. Walaupun dia pastorgram. Bapak Ibu kalau sebut di dalam doa atas nama pendeta gak bakalan terjadi apa-apa ya. Kita berdoa di dalam nama Tuhan. Merendahkan diri. Kita berdoa mencari wajahnya. Tuhan berkata, aku pasti akan mendengar dari sorga. Maka kebangunan rohani itu tidak dimulai dari mimbar Bapak Ibu, tetapi dimulai dari lutut. Pasti itu. Ya. Dimulai dari lutut. Kalau di Petamburan, biasanya kita suka kasih tahu sama mahasiswa, kamu mau jadi pengkhotbah yang hebat dipakai oleh Tuhan? Berapa banyak waktumu kamu ada di depan laptop persiapan? Mestinya lebih banyak waktumu di belakang layar ketika kamu berlutut dan berdoa. Karena kalau kita hanya mempersiapkan, kita bisa dapat dari mana-mana. Buku sekarang banyak sekali, enggak kayak pendeta-pendeta dulu gitu kan. Enggak pakai buku, mereka cuma pakai Alkitab, enggak ada sumber. Sekarang siapapun bisa berkhotbah kok. Apalagi kalau dia bisa bahasa-bahasa lain, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa lain. Wah, tambah kaya dia. Ya. Tapi yang membedakan adalah khotbah itu bukan motivasi rohani. Seringkali orang ketika berkhotbah itu seperti selimut rohani saja, tapi isinya. Kadang-kadang kita kalau pulang kan, kadang-kadang keluarga suka tanya, siapa tadi yang khotbah, lucu enggak? Lucu enggak? Ya. Jadi pendeta yang sukses itu adalah kalau bisa bikin ketawa jemaat. Ya. Boleh enggak sih lucu? Ya boleh. Enggak masalah. Kalau enggak jemaat tidur, sayangnya saya enggak bisa lucu. Gitu ya. Ada pendeta-pendeta yang luar biasa. Ya, mereka itu bisa mengemas dengan baik, tapi lucunya itu lucu yang kontekstual. Bukan yang ngambil dari mana-mana begitu ya. 1 jam udah habis, sudah selesai khotbahnya, kita nggak tahu. Oh, ya, ternyata dia pakai buku humor 1, buku humor 2, kan sekarang banyak buku humor. Ya. Kalau itu Bapak Ibu bisa baca di rumah. Tapi ada pendeta-pendeta yang humornya betul-betul kita ingat karena betul-betul sesuai dengan kebenaran. Gitu ya. Jadi doa itu adalah bahan bakar utama yang menggerakkan kebangunan sejati ya. Bukan strategi, itu nanti. Bukan teknologi, itu nanti. Tapi hati yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Bapak Ibu mungkin orang akan berkata, kolot, itu gereja masih aja pakai doa malam. Itu gereja masih aja pakai doa pagi online. Ya. Kekuatan doa itulah yang membuat kita mampu menjalani hari demi hari.
Bukan karena kita tahu banyak, bukan karena kita cerdas, bukan karena kita S1, S2, apalagi S3. Kalau kita membaca sejarah, setiap kebangunan rohani besar itu dimulai bukan dari pusat kota, tapi dari ruang tersembunyi. Ada seorang pengkhotbah yang sangat besar di abad ke-19, Bapak Ibu, namanya Charles Finney. Nanti Bapak Ibu bisa searching di internet ya. Dia dikenal sebagai seorang pengkhotbah yang mengguncang dunia. Ribuan orang itu bertobat karena khotbahnya. Keren banget ya. Dia bisa berkhotbah dengan luar biasa. Tetapi dia mengakui, ya, di dalam satu tulisannya dia berkata begini, setiap kali aku berkhotbah dan ribuan orang bertobat, ada seseorang yang telah terlebih dahulu menggali tanah rohani itu dengan air mata doa. Namanya adalah Daniel Ness. Daniel Ness ini bukan pembicara, dia bukan pemimpin, tapi dia adalah prajurit doa. Jadi Bapak Ibu, setiap kali Charles Finney itu keliling, kemanapun dia pergi, ini Daniel Ness ini, ya, dia akan selalu pergi duluan ke tempat itu, mengunci diri, bahkan katanya dia punya tempat di ruang bawah tanah. Dia berdoa berhari-hari, dia menangis bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Apa hasilnya? Kebangunan rohani yang menyala. Itu bukan karena suaranya Finney, tetapi karena nyala api dari doanya Ness. Jadi mereka itu kolaborasi. Jadi Bapak Ibu, pendoa-pendoa yang selalu mendoakan ibadah raya minggu, ya, mendoakan setiap jemaat yang sakit, ya, mereka itu adalah prajurit doa yang ada di garda depan. Mungkin kalau suruh ngomong mereka nggak bisa ngomong Bapak Ibu. Tapi kalau suruh doa mereka susah berhenti. Suruh ngomong nggak bisa. Coba suruh berdiri di mimbar, bisa demam itu. Ya, tapi coba kalau suruh doa, susah banget itu berhenti. Doa untuk bangsa negara aja bisa 1 jam, hanya doa untuk bangsa negara. Ada orang yang berdoa 5 menit aja udah selesai semua. Dia bingung mau doain apa lagi. Tapi pendoa-pendoa ini dia tahu, ya, hal-hal yang bahkan tidak terpikirkan dia bisa doakan. Wow, itu hal yang sangat luar biasa, ya. Hal yang berikutnya, doa itu menggerakkan kuasa Allah. Ya. Kita kembali pada Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31, ya. Kita melihat di sana ada hasil yang luar biasa dari doa. Ada 3 hal kan di sana. Tempat yang bergoncang itu bukan karena manusia, tetapi karena Tuhan mau kasih tahu aku hadir di tengah-tengah persekutuan doamu. Lalu kemudian mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulut mereka dengan berani memberitakan Injil. Ya. Para murid tidak minta keadaan dirubah, tapi mereka meminta kekuatan untuk menghadapi keadaan itu, ya. Jadi doa mereka bukan fokus pada Tuhan, lepaskan kami dari masalah, enggak. Tapi mereka berdoa, Tuhan nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah masalah kami. Keren banget. Maka kalau kita ingat Yakobus pasal 5 ayat 16, di sana dikatakan doa orang benar, apa katanya? Ya, besar kuasanya bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kata sangat besar kuasanya ini Bapak Ibu kalau kita lihat dari bahasa aslinya, itu mengandung arti menghasilkan suatu energi yang efektif untuk mengubah keadaan. Keren kan? Jadi di situ kita bisa melihat kalau kita doa sungguh-sungguh, bukan hanya doa asal berdoa, tapi betul-betul kita doa sungguh-sungguh, maka doa itu akan menghasilkan energi yang efektif untuk mengubah keadaan. Wow, keren banget. Bapak Ibu nanti bisa membuka internet juga. Ada satu kebangunan rohani yang pernah terjadi di Wales, Inggris, tahun 1904 sampai 1905. Ya, kebangunan rohani itu dipimpin oleh seorang anak muda yang tidak terkenal, tetapi pada akhirnya kita tahu namanya Evan Roberts. Dimulai dengan doa yang sederhana, dimulai dengan tangisan yang tulus. Roberts itu kalau berdoa cuma 1 kalimat Bapak Ibu. Kalimatnya pendek. Tuhan tekuk aku. Gitu aja. Tuhan tekuk aku. Tekuk aku sampai aku
sepenuhnya pada kehendak-Mu. Keren banget. Dan gerakan doa ini bukan berasal dari konferensi yang sangat besar, tapi dari sekelompok kecil anak-anak muda. Betapa luar biasa kalau anak-anak muda, ya, dengan kecerdasan yang luar biasa, mereka bisa berselancar di internet, mereka bisa berselancar di AI, tapi mereka masih bisa mengakui kekuatan doa. Itu luar biasa. Ya. Evan Roberts bersama dengan teman-temannya, ini sekelompok anak-anak muda, mereka jemaat biasa, mereka berdoa tanpa lelah untuk pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu, sejarah mencatat tahun 1904 sampai 1905 di Wales ini, di kota ini, pada waktu itu lebih dari 100.000 orang bertobat, tidak kurang dari 1 tahun. Karena doa-doa mereka. Bahkan pada waktu itu bar, klub malam tutup. Karena apa? Tidak ada pelanggan. Semua datang ke gereja. Katanya pada waktu itu polisi kehilangan pekerjaan karena tidak ada kriminalitas. Keren banget bagaimana gerakan-gerakan dari doa ini. Ya. Mungkin ada orang berkata, Allah itu kan masa lalu. Gitu ya. Tetapi kekuatan doa itu tidak akan pernah berubah. Tetap akan konsisten karena kita berdoa pada Allah yang sama. Ketika gereja berlutut bersama, maka Tuhan akan bangkit untuk bertindak. Ya. Jadi doa itu bukan sekadar ritual, tetapi saluran kuasa. Ya. Jadi kayak ini nih, doa itu kayak kabel listrik yang menghubungkan kita dengan sumber kekuatan ilahi. Tanpa doa kita hanya bertumpu pada tenaga manusia. Dengan doa kita membuka jalan bagi kuasa Allah turun ke bumi. Ya. Maka berdoa dan berdoa. Alkitab ini tidak akan pernah usang Bapak Ibu. Ya. Memang ditulisnya sudah lama. Kejadian-kejadian di sini sudah lama. Tetapi kita tidak akan pernah menyangkali bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini, Tuhan yang disembah oleh orang-orang zaman dulu yang melakukan mujizat, Tuhan yang sama juga yang kita sembah yang akan melakukan mujizat di akhir zaman ini. Ya. Jadi teknologi bisa berkembang, silahkan berkembang. Kita juga harus belajar supaya kita tidak ketinggalan. Anak-anak kita sekarang ya lahir melek mata sudah dengan teknologi, ya sudah pakai layar usap mereka, ya enggak? Gitu, ya. Anak-anak sekarang kita nggak usah ajarin. Bayangkan anak 2 tahun udah bisa buka iPad, udah bisa cari games. Kita nggak ajarin, kita aja kaget. Mereka lahir dengan teknologi. Hal yang berikutnya, doa melahirkan keberanian dan visi baru. Ya. Nehemia 1 ayat 4 itu dikatakan di sana gitu ya. Ketika aku mendengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadapan Allah semesta langit. Apa yang terjadi pada waktu itu? Jadi Nehemia ada di perantauan, lalu dia mendapatkan kunjungan dari saudara-saudaranya dari Yerusalem, dan dia mendengar keadaan di Yerusalem. Waduh ya, keadaannya kasihan banget. Temboknya runtuh, bukan hanya runtuh, ya itu pintu-pintunya kebuka. Kapanpun juga pasti musuh bisa datang untuk menyerang. Ketika dia mendengar itu, hatinya langsung ingat dia punya kampung halaman. Ya. Bapak Ibu, berapa banyak perantau di sini? Perantau, semua perantau. Ya. Kita rumahnya di sorga ya. Oke, rumahnya di sorga. Kita perantau di sini ya. Tapi yang punya kampung halaman, ya ini lagi bicara kampung halaman di daerah masing-masing. Ada? Ya. Kadang-kadang soalnya orang ingat pulang ke kampung halaman kalau mau meninggal. Ya. Nanti mama kalau meninggal bawa pulang ke kampung. Jadi itu kampung halaman itu ya kasihan. Hanya tempat untuk menguburkan orang-orang yang merantau. Tapi kalau masih hidup apalagi sukses di kota besar, ndak ingat dia kampung halamannya.
Tapi Nehemia itu mengingat kampung halamannya. Pada waktu dia mendapatkan berita, dia berdoa, dia puasa ke hadapan Allah. Dan hasilnya luar biasa. Bapak Ibu nanti bisa membaca kitab Nehemia secara keseluruhan. Dia kemudian menjadi pemimpin yang menggerakkan bangsa Israel untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Ya, dasar bangunan awalnya apa? Doa. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau kita punya pergumulan, bawa kepada Tuhan, doa. Ya. Percayalah itu bukan kegiatan usang. Kita boleh punya ilmu setinggi apapun, tapi kita butuh bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Ekonom juga bisa punya masalah ekonomi, betul enggak? Dokter bisa punya masalah kesehatan. Semua orang bisa punya masalah. Kadang-kadang kita bingung. Ilmu yang kita punya tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Maka kita selalu butuh Tuhan. Bukan di plan Z, tetapi dia harus ada di plan A. Doa tidak hanya membuat kita merasa lebih baik, tapi doa harus mengubah kita. Saya yakin gereja ini juga dibangun karena doa. Visi membangun gereja ini pasti lahir karena orang-orang yang menangkap hati Tuhan. Benar ya Bu Gem? Walaupun banyak badai berlalu lalang. Yang satu belum kelar, yang satu udah datang. Berlalu lalang. Tapi gereja ini masih ada loh. Ya. Bapak Ibu mungkin jemaat mula-mula di gereja ini kalau dikasih kesempatan bercerita, berapa banyak mujizat-mujizat Tuhan yang dialami oleh jemaat di tempat ini. Bapak Ibu boleh lihat kanan kiri, ya kecuali bapak saya dan saya kan nggak sering ada. Tapi yang lain, lu lagi kan. Ya, banyak orang setelah COVID-19 lebih memilih untuk apa? Untuk beribadah dari rumah, ibadah online. Jadi jemaat YouTube, apa kurangnya? Enggak ada persekutuan. Tadi kenapa saya bilang Bapak Ibu lihat kanan kiri dan walaupun lu lagi. Tapi ketika Bapak Ibu lihat ibu itu, Bapak Ibu ingat dia adalah Ebenezer. Bagaimana Tuhan sudah menolong ibu itu dulu waktu ibu itu sakit. Semua kita di jemaat ini berdoa, hebat loh Tuhan sembuhkan. Ya. Dulu waktu Bapak itu punya masalah, waduh pergumulannya sangat besar. Kita semua jemaat bergandengan tangan berdoa kepada Tuhan, hebat loh. Tuhan buka jalan loh. Ya. Jadi setiap kali kita datang, kita melihat orang-orang yang ada dalam gereja, itu justru bisa menguatkan iman kita. Kenapa? Karena kita ingat, ibu itu dulu masalahnya bertubi-tubi, tetap kuat. Mosok aku lemah. Ya. Itu gunanya kita ada di dalam persekutuan. Ya. Semua karena doa. Doa itulah yang kemudian melahirkan visi dan keberanian. Ya. Doa itu adalah charger rohani gereja. Saya yakin itu. Kalau sampai gereja nggak pernah berdoa, saya tidak tahu lagi apa manfaat dari gereja. Kalau sampai gereja tidak lagi berdoa. Ya. William Carey itu adalah bapak misi modern, Bapak Ibu, di akhir abad ke-18. Pada waktu itu Inggris sedang puas-puasnya karena gereja di sana juga bertumbuh dengan sangat pesat. Inggris puas dengan kondisi mereka. William Carey ini dia seorang tukang sepatu sederhana. Tapi dia selalu berlutut di ruang doanya. Dia menangis untuk jiwa-jiwa yang belum pernah mendengarkan Injil. Dan luar biasanya di dalam doa-doa dia, Tuhan kasih beban untuk India. Banyak yang ngejek loh. Banyak yang bilang begini, ya kalau Tuhan ingin menyelamatkan orang kafir mah, dia bisa melakukan tanpa bantuanmu. Gitu ya. Tetapi William Carey dia tetap taat. Visi itu lahir dalam doa. Dia pergi loh ke India. Dia habiskan sisa hidupnya memberitakan Injil di sana. Dia terjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa dan membangkitkan semangat misi di sana. Keren banget. Jadi Tuhan bisa pakai kita
Ya, mungkin kita tidak punya posisi di pemerintahan, kita tidak punya posisi di mana-mana, tetapi kita selalu punya porsi dalam pekerjaan Tuhan. Punya porsi siapapun kita, dari anak kecil sampai orang besar sampai opa oma. Mungkin kita udah nggak bisa lagi kayak dulu naik turun gunung pelayanan, tetapi kita masih punya porsi dalam pekerjaan Tuhan. Karena tidak ada orang yang pensiun sebelum dia meninggal di dalam pekerjaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Hal yang berikutnya, ya, Tuhan membangkitkan umatnya lewat orang yang mau berdoa. Tuhan membangkitkan umatnya. Jadi pendoa-pendoa itu ada di garda depan. Siapa itu pendoa? Kita semua. Jadi kalau ada yang bilang, oh ada yang berdoa di menara doa. Tapi bukan berarti kalau jemaat enggak banyak yang datang. Wah ini yang berdoa ini jangan-jangan gak sungguh-sungguh di atas nih. Ya, jemaat dikit yang datang. Doa itu adalah tanggung jawab kita semua. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14. Apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan di sana? Mereka bertekun dalam doa. Bukan karena dulu nggak punya pilihan lain. Bukan karena dulu belum ada teknologi. Tetapi ini akan menjadi satu kebenaran yang konsisten. Mereka bertekun menantikan janji Bapa. Hasilnya apa? Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Pentakosta itu meledak. Jadi kita semua bisa menjadi penyala api kebangunan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14 ini, kita melihat gambaran indah dari sekelompok kecil orang. Mereka bertekun di dalam doa untuk satu hal, menantikan janji Bapa. Alkitab katakan setiap hari mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka tidak tahu loh kapan Tuhan akan kasih janji itu. Kapan ya? Ya kapan-kapan mungkin. Tapi hebat loh mereka percaya. Tidak ada tanggal rilisnya itu. Tidak ada rundownnya, rundown acara. Nanti kalau berdoa berapa hari baru kemudian Roh Kudus turun. Tidak ada tuh. Ya. Tapi mereka percaya pada janji Tuhan. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus bilang apa? Pergilah ke Yerusalem. Ya, sampai janji Bapa itu digenapi. Keren banget. Dan mereka nggak nanya rundownnya. Kalau kita kan bikin acara pakai rundown kan. Jam begini sampai jam begini ya, ada breaknya, makan siang bareng. Tapi di sini cuma dikasih tahu mereka doa. Berapa lama mereka doa? Ya, sampai janji yang diberikan oleh Allah itu digenapi. Keren banget. Kenapa mereka tetap berdoa? Karena mereka tahu janji Tuhan itu layak ditunggu di dalam doa. Maka kalau kita berdoa, jangan jemu-jemu berdoa kata Alkitab. Meskipun kita tidak tahu nih, aduh Tuhan gimana jawabannya. Saya yakin Bapak Ibu punya cerita masing-masing bersama dengan Tuhan. Ketika berada di hal-hal yang sulit, pergumulan-pergumulan yang sulit, kita tidak cerita kepada siapapun. Kita tidak cerita kepada anak, kepada orang tua, kepada pasangan. Kita cuma cerita kepada Tuhan. Tapi ketika kita bertekun di dalam doa, kita melihat hal yang luar biasa terjadi. Itu yang terjadi di Kisah Para Rasul pasal 2. Ya, kenapa? Orang-orang itu bertekun dalam doa. Roh Kudus turun, api menyala. Ya. Mereka dikuasai oleh hadirat Allah. Gereja lahir dan Injil kemudian menyebar ke seluruh dunia. Karena doa. Jadi kebangunan rohani itu bukan kalau kita pasang lampu yang di stadion terbuka, lampunya yang lightingnya mahal itu dan seterusnya. Gak butuh juga influencer. Tuhan hanya butuh sebenarnya satu orang yang mau terbakar baginya. Ya. Dan kita melihat Elia adalah contohnya. 1 Raja-Raja 18, Elia naik ke atas gunung, dia berdoa dengan segenap hati. Dia bukan orang populer, tapi dia mau diburu dan untuk dibunuh. Tapi ketika dia berdoa, api turun dari langit. Ya, itu hal yang sangat luar biasa. Dia hanya membangun mesbah aja dan berdoa, itu aja hal yang sederhana. Dan api Tuhan turun. Gak ada lagu temanya gitu ya. Gak ada ritualnya pada waktu itu. Hanya ada satu orang benar yang berdiri dan berdoa. Tuhan tidak mencari orang hebat.
Tapi Tuhan mencari orang yang siap dibakar habis oleh kasih-Nya. Mungkin kita merasa kita biasa-biasa saja, tapi doa kita bisa mengguncang surga. Mungkin kita bukan pengkhotbah, tapi doa Bapak Ibu bisa menyalakan pengkhotbah-pengkhotbah. Bukan menyalahkan, tapi menyalakan, membakar para pengkhotbah. Doa di loteng Yerusalem itulah yang kemudian menyalakan mimbar di seluruh dunia. Kita hanya perlu rela terbakar. Jadilah seperti Elia di kantor, di rumah, di masyarakat, ya. Orang-orang yang bukan hanya sekedar menginspirasi, tapi orang-orang yang juga ikut terlibat. Jadilah penyala di kota masing-masing. Ya, kita berdoa. Bapak Ibu, ada satu dosen kami namanya Pak Yonatan Trisna, ya walaupun sekarang udah ya sepuh. Dia punya satu istilah dola, udah tua gitu ya. Dola, jadi doa sambil olahraga gitu. Jadi pagi-pagi dia dola. Bayangkan Bapak Ibu kalau dia dola pagi, semua nama yang dia ingat itu dia sebutkan. Jadi tidak ada yang pensiun sebenarnya dalam pelayanan. Apapun bisa kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Karena satu kelompok orang yang menanti di loteng Yerusalem, Roh Kudus turun di hari Pentakosta. Kita lebih daripada itu, ya. Tapi kita mau nggak terbakar oleh kerinduan untuk selalu berdoa? Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Ini slide yang terakhir ya. Ya mulai dengan hal-hal yang sederhana. Kalau belum bisa berdoa 5 jam, mulailah dari 5 menit. Ya. Sebut apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Doakan yang lebih besar dari diri kita. Doakan gereja kita. Doakan bangsa ini. Saya lihat kalau di sini di awal ya, doa syafaat itu ya. Doakan. Doakan anak-anak muda. Waduh, karena tahun berapa ini bonus demografi? 2030 ya. Kita akan kelimpahan anak-anak muda. Generasi Z, generasi Alpha. Yang cuek-cuek itu gitu. Kalau ditanya mau kemana kak? Ya ke situ. Gitu doang jawabannya. Kalau kita nggak ngerti anak-anak sekarang, kita akan pikir ini anak-anak yang kurang ajar ya sekarang ya. Ditanya baik-baik, itu gaya mereka begitu. Apa kabar di kantor? Ya gitu. Gitu jawabnya. Ya gitu. Ya. Kalau WA, apa kabar kak? Dibalasnya pakai emot. Ya, ya. Tapi mereka perlu kita dekati. Generasi-generasi rapuh yang katanya generasi-generasi stroberi ini. Kita bangun budaya doa. Ya, ada waktu-waktu, waduh sekarang itu gampang sekali kita bisa sama-sama doa lewat telepon. Bisa. Ya. Maka Bapak Ibu, hari ini Tuhan bukan hanya mencari penyanyi-penyanyi, pemimpin atau pengkhotbah, tapi penyala api kebangunan itu. Orang-orang yang mau berkata, aku mau jadi penggerak doa. Aku mau jadi tempat Tuhan mengguncang bumi. Ya. Dan dimulai dari kita. Dimulai dari saya. Dimulai dari Bapak Ibu sebagai kepala keluarga, Bapak sebagai kepala keluarga, Ibu sebagai ibu rumah tangga. Ya. Ketika kita sambil ngoseng kangkung, ya sebut beberapa nama. Nggak usah tunggu waktu luang. Setiap kali, setiap waktu itu adalah peluang. Amin. Kadang orang berkata, aduh nggak ada waktu, doa nggak ada waktu. Doa mah kadang-kadang juga, ya memang ada waktunya secara khusus kita ada di kamar kita masing-masing berdoa. Tapi doa itu hubungan kita dengan Tuhan 24 jam. Kapanpun kita bisa berdoa. Pagi-pagi saya dari rumah 5.10 berangkat ke kantor. Jalan kaki dari rumah ke rest area 20 menit. Karena rumah saya di belakang rest area Karangtengah. Dari rest area naik Metro Trans, enak banget sekarang ya, sopirnya banyak. Ke Petamburan, tapi saya selalu turun di Harapan Kita. Dari Harapan Kita saya jalan kaki ke Petamburan 45 menit.
berapa banyak itu yang bisa disebut di dalam doa, ya. Maka kita gunakan peluang-peluang yang ada itu adalah waktu luang kita. Kalau mau cari waktu khusus, kita yang sibuk, mungkin kita tidak akan punya waktu. Tapi setiap waktu itu adalah waktu kita, peluang bagi kita untuk berdoa di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadilah penggerak doa, khususnya di GBI Gading Serpong. Tuhan memberkati kita semua. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Saya tidak tahu Bapak Ibu sudah berapa lama beribadah, sudah berapa lama jadi Kristen. Tapi percayalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, saudara sampai hari ini kuat dalam Tuhan, pasti bukan karena Bapak Ibu sendiri. Ada seorang penafsir berkata keselamatan itu memang urusan masing-masing. Tetapi pertumbuhan iman itu harus di dalam komunitas. Kita mengingat orang-orang yang selalu ada bersama dengan kita ketika kita sakit dan mendoakan kita, memberikan kepada kita semangat. Kita bersyukur untuk mereka. Waktu kita susah, waktu kita dalam duka, komunitas kita, rekan-rekan di gereja kita yang support kita luar biasa di dalam doa. Nama kita selalu disebut di doa pagi, disebut di doa malam, disebut di doa syafaat ibadah raya, disebut. Kalau hari ini kita kuat, percayalah bukan karena kita sendiri, tapi karena ada orang-orang yang bahkan kita tidak kenal, yang kita tidak tahu, yang mendoakan kita dan mendoakan gereja ini. Siang ini Bapak Ibu, saya memberikan kepada kita kesempatan. Mau enggak menjadi penggerak-penggerak doa? Mau enggak dibakar oleh api ilahi? Percayalah Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah ngalamin kok. Dan terus akan mengalami. Kalau hidup kita ditawan oleh Tuhan, selalu ada semangat baru untuk menjalani hari, pasti itu. Tidak biasa-biasa saja setiap pagi bangun. Tapi kita tahu ada cerita baru bersama dengan Tuhan hari itu. Maka kita akan dengan semangat, dengan antusias menjalani hari bersama dengan Tuhan. Saya berikan Bapak Ibu kesempatan pada siang hari ini. Berdoalah kepada Tuhan, bersyukur. Ketika kita sakit, ada yang support kita dalam doa. Waktu kita dalam pergumulan, ada yang support kita dalam doa. Ada yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan, sehingga kita kuat sampai hari ini. Maka jangan berhenti sampai di situ. Bawa obor itu. Bawa obor itu. Biar kita juga berdiri untuk orang lain hari ini. Mendoakan orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu anggota jemaat yang sudah lama tidak datang. Bapak Ibu diingatkan oleh Tuhan. Berseru kepada Tuhan pada saat ini. Katakan, sebutkan namanya. Bapak Ibu silakan berdoa. Saya kasih Bapak Ibu kesempatan berdoa. Mau bersuara juga silakan. Sebut nama-nama mereka. Katakan terima kasih kepada Tuhan untuk kekuatan iman. Sampai hari ini kita kuat. Meskipun ada banyak badai yang mendatangi kita, tetapi Tuhan selalu ada di pihak kita. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, doa tidak bisa digantikan oleh teknologi apapun. Doa tidak bisa digantikan oleh kecerdasan buatan. Doa tidak bisa digantikan oleh apapun. Ketika kita berlutut di hadapan Tuhan, disitulah kekuatan kita. Percayalah Bapak Ibu, berdoalah senantiasa.
Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Katakan kepada Tuhan apa yang kau ingin katakan pada siang hari ini. Ini adalah waktumu. Biar Roh Kudus bekerja pada siang hari ini. Nyalakan apimu. Mungkin ada yang berkata, Tuhan aku sibuk banget Tuhan. Dari pagi sampai malam aku sibuk. Tapi jangan sampai kita terpisah dari Tuhan. Jangan sampai kita terpisah dari Tuhan. Kina morabata kasih kiana morabas. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiana namorabasi, kiana morabata kana morabasi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berseru kepadamu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Biar ada kegerakan, kebangunan rohani dalam diri kami masing-masing Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita merabas. Haleluya. Pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu menawan kami. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Mujizat-Mu terjadi di sini Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, suasana sorga ada di sini. Haleluya, haleluya. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mengalir kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Allah yang hidup. Haleluya. Kami percaya padamu. Kami percaya padamu ya Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Kami percaya padamu ya Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Kami taruh iman kami kepadamu ya Tuhan. Taruh visi dalam hidup kami Tuhan. Dengan visi-Mu kami akan bergerak ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin, amin. Harapan
cinta Kau, oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Syukur bagi Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Karena kami tahu Engkau sumber segala-galanya. Amin. Tuhan, Engkau tolong kami supaya Engkau terus yang kami andalkan. Tidak akan tergantikan oleh apapun juga dan siapapun. Terima kasih Tuhan. Kami bawa kepadamu doa-doa kami. Kami tahu Tuhan, kami tahu jawaban ada padamu Tuhan. Engkau punya begitu banyak cara untuk membuka jalan, untuk membuat jalan. Sehingga kami akan baik-baik saja bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Engkau nyalakan api kebangunan rohani dalam diri kami masing-masing. Sehingga ketika kami pergi dan berada, kami bisa menyulut api itu bagi orang lain di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami terima semua yang baik yang datang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita sama-sama berkata amin, amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.